Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Kediri, yang kami hormati Wakas 1, 2 dan 3. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang idealisme mahasiswa Islam Indonesia, yang mana makalah ini akan disampaikan pada acara PPAK Daring IAIN Kediri 2020. Namun sebelumnya saya akan menyapa mahasiswa ya. Salam mahasiswa. Jadi mungkin mahasiswa nanti akan terbiasa dengan salam mahasiswa. Yang biasanya kita PPAK itu dilaksanakan secara luring atau luar jaringan. Kita bertatap muka, kita bisa saling sapa. Namun kali ini karena ada pandemi, makanya kita melakukan PPAK itu secara daring. Idealisme mahasiswa Islam Indonesia. Ketika kita bicara masalah idealisme, sebelumnya kita harus tahu idea itu berasal dari bahasa Yunani ya. Idea itu atau bisa dikatakan ide atau pola pikir, motif. Namun dalam perkembangannya, dalam idea itu sendiri itu memiliki banyak macam ragam karena banyak perkembangan. Namun kita kerucutkan dalam masalah idea itu mungkin kita bisa bahasakan yaitu cita-cita yang semestinya ya. Cita-cita yang luhur, cita-cita yang harus memang dimiliki oleh para mahasiswa. Ketika kita tarik ke belakang, ketika kita bicara masalah sejarah pendidikan, ketika masa kolonial yang mempunyai hak mendapatkan pendidikan itu hanya orang-orang tertentu saja. Di orang Indo itu hanya sekedar anak priai tanpa terkecuali. Jadi rakyat kecil, orang-orang miskin tidak punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Maka daripada itu sekarang kita harus banyak bersyukur karena siapapun, entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, itu punya hak mengenyam pendidikan. Dan itu pun salah satu dari sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi siapapun rakyat Indonesia itu punya hak untuk mengenyam pendidikan. Itu salah satunya. Kemudian dalam kesempatan ini kita kembali lagi ke idealisme mahasiswa. Itu dalam hal ini kita akan membahas masalah konsep manusia dalam perspektif Islam. Manusia dalam perkembangannya itu dari mulai awal adanya manusia secara pandangan Islam, manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Kemudian sampai sekarang yang jumlahnya bermiliatan, maka dengan itu pula pemikiran manusia terus berkembang. Dengan ilmu pengetahuan manusia terus mengembangkan dirinya. Kemudian dalam sejarah pemikiran Islam juga mengalami banyak perubahan. Namun dalam segi keilmuan, dalam dasawarsa terakhir, manusia Islam itu banyak dipertanyakan. Karena apa? Dalam Islam itu sendiri sebenarnya itu sudah dijelaskan bahwa mencari ilmu itu dari mulai dia itu keluar sejak bayi sampai dia mati. Cuman ketika kita lihat realitas sekarang, kemajuan, perkembangan, ilmu pengetahuan itu banyak dikuasai oleh orang-orang Muslim, terutama orang Yahudi, orang Kristen dan lain sebagainya. Maka daripada itu adalah tugas bersama sebagai manusia, sebagai orang Islam, sebagai orang Indonesia, bagaimana caranya kita untuk mengembangkan diri, mengembangkan pola pikir dengan adanya pengetahuan tersebut. Nah, manusia itu diciptakan oleh Tuhan juga, itu salah satunya adalah kewajibannya untuk menuntut ilmu. Kemudian dalam pembahasan ini kita bicara masalah konsep manusia dalam perspektif Islam. Sokrates menyebutkan bahwa manusia itu sebagai zon politikon
atau hewan yang bermasyarakat. Kemudian ada pandangan lain juga, hewan yang sakit atau selalu bermasalah. Namun menurut bahasa itu dikatakan bahwa hakikat kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Dapat juga dikatakan hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu, yaitu idealis itu sendiri. Kita kembali kepada idealis, bahwa para mahasiswa dulu, sampean-sampean ketika di SMA itu mungkin belum bisa bereksplorasi diri, masih hanya ikut sama guru, dituntun sama guru, terikat oleh sekolahan. Nanti jenengan di kampus itu beda. Anda di kampus bebas bereksplorasi. Anda bebas untuk beraktualisasi diri. Maka daripada itu, Anda semuanya sudah dianggap sebagai manusia yang dewasa. Jadi berhak untuk menentukan hidup Anda kemana. Maka daripada itu, diniati dari awal, saya kuliah di IAIN Kediri itu untuk menyempurnakan sebagai manusia itu sendiri. Islam sendiri mempunyai pandangan tentang siapa manusia itu. Pertama, kita adalah sebagai hamba Tuhan atau hamba Allah. Wajib mengabdi taat kepada Sang Pencipta. Itu sebagai orang yang beriman. Kemudian yang kedua, anas kita itu sebagai manusia yang cenderung mengacu pada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan, masyarakat dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, hakikat manusia sebagai khalifatullah, yaitu khalifah di bumi. Bagaimana kita bisa menjaga bumi itu sendiri. Kemudian selanjutnya, manusia itu adalah sebagai Bani Adam. Itu merujuk pada berbagai keterangan dalam Al-Quran itu sendiri yang menjelaskan bahwa manusia itu adalah keturunan Adam, bukan berasal dari evolusi. Kemudian disebutkan juga bahwa manusia disebut al-insan ya dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya sebagai makhluk biologis. Terus di sisi lain Anda sebagai manusia itu mempunyai tanggung jawab sosial. Jadi ketika Anda mengenyam pengetahuan itu bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi ada tanggung jawab untuk sosial, untuk orang lain, untuk makhluk sekitarnya. Maka daripada itu dikatakan bahwa ketika ilmu itu tidak diamalkan, itu seperti hanya pohon tidak ada buahnya, yaitu tidak bisa dinikmati. Para mahasiswa yang berbahagia, bahwa ketika Anda di kampus, Anda punya pilihan. Dulu Anda mungkin ketika di sekolahan selalu dikekang, selalu diatur, tidak bisa bebas. Tapi ketika di perkuliahan, Anda mau masuk kuliah, mau enggak, ya silahkan, enggak ada yang mengerti. Tapi ya tunggu saja, nanti paling absennya kosong lebih dari 4 kali, akhirnya tidak naik, gitu aja. Kemudian sebagai mahasiswa yang tentunya Anda itu punya peluang-peluang besar yang tidak dimiliki orang lain. Tentunya Anda sebagai mahasiswa itu harus bisa memilih. Jadi kuliah itu tidak hanya datang ke kampus, duduk di kelas, kemudian pulang. Tapi di kampus itu banyak hal yang memang harus Anda kuasai, harus Anda dapatkan sebagai pengalaman hidup. Salah satunya adalah Anda mengikuti kegiatan-kegiatan, entah itu di internal kampus ataupun di eksternal. Entah itu di fakultas, jurusan, ataupun di kampus itu sendiri. Kenapa kok semacam itu? Karena ketika Anda memaknai Anda jadi mahasiswa hanya ke kampus, belajar, pulang, itu kurang afdol. Jadi harus ada kegiatan-kegiatan penunjang yang memang bisa membuat Anda berkembang. Salah satunya adalah ikut kegiatan-kegiatan seperti ikut UKM, kemudian aktif di fakultas, aktif di jurusan, ataupun aktif di organisasi ekstra seperti halnya PMI, GMNI, dan lain sebagainya. Itu adalah penunjang Anda untuk mendapatkan pengetahuan lebih. Kemudian
bahwa Anda sebagai mahasiswa itu mempunyai tanggung jawab bagaimana saya bisa mengabdikan diri kepada masyarakat. Itu salah satu dari nilai-nilai sosial. Jadi ketika Anda pulang ke rumah, itu bagaimana harus menunjukkan bahwa Anda itu sebagai orang intelektual, orang berpengetahuan. Namanya juga mahasiswa ya. Ada mahanya. Kemarin Anda masih sebagai siswa, sekarang sudah menjadi mahasiswa. Itu adalah gelar yang luar biasa, gelar yang harus Anda tanggung jawabkan. Ya, sebagai mahasiswa harus menunjukkan bahwa saya di rumah harus bisa memberikan manfaat kepada lingkungan sekitarnya. Entah itu bentuknya aktivitas sosial, keagamaan, ataupun yang lainnya. Jadi jangan sampai Anda mahasiswa itu malah keluar dari nilai-nilai yang tentunya tidak mencerminkan sebagai orang yang berintelektual. Kemudian selanjutnya bahwa Anda sebagai mahasiswa itu harus peran aktif sebagai orang, sebagai mahasiswa Indonesia, apalagi ada Islamnya, itu tentu banyak mengemban amanah yang tentunya harus Anda lakukan. Jadi jangan kira mahasiswa itu kamu hanya bisa bersenang-senang dengan kebebasan, merasa dewasa, kemudian melakukan hal-hal yang di luar nalar. Jadi bagaimana Anda bisa menggunakan di sisa-sisa waktu Anda itu digunakan untuk kebaikan. Contoh ngopi bersama untuk membahas tentang keilmuan. Itu salah satunya itu. Oke, terima kasih. Saya tidak panjang lebar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.